Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah Masjid Ar-Rawdah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur sudah selayaknya kita menajatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah begitu banyak menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, baik nikmatul iman, nikmatul Islam maupun kesehatan. Sehingga pada pertemuan kali ini mungkin kita anggap pertemuan yang di luar dugaan. Kan alhamdulillah ala kulli hal kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, bulan sejuta kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, menyikapi kondisi kita berpuasa di tengah wabah corona COVID-19. Kalau kita mau feedback, buka lembaran ayat Quran, kita dapatkan satu ayat dari firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini singkatnya mengingatkan kita untuk menghadapi hari esok. Ini tentunya hari esok bisa bermakna setelah hari ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, dan seterusnya sampai tahun depan dan sampai datangnya hari kiamat. Apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi hari esok? Kalau kita mau mengkaji lebih detail, barangkali banyak yang harus kita persiapkan. Kalaupun ayat ini terfokus hanya untuk kesiapan kita menghadapi hari kiamat, mungkin bagi kita terlalu jauh. Tapi akan lebih bermakna kalau kita kembalikan kepada diri kita. Kiamat kita ini ini kiamatnya kapan? Ada yang bisa mengumum? Barangkali tidak bisa. Kenapa? Karena kematian datangnya adalah suatu waktu tanpa harus minta izin. Ini hak prerogatif Allah. Makanya Allah mengingatkan kepada kita untuk mempersiapkan apa yang mau kita bawa menghadapi kematian, hari kiamat bahasa. Artinya dalam bahasa manajemen jangka panjangnya hari kiamat. Nah, kiamat kita, kematian kita. Berkenaan dengan menghadapi wabah COVID ini, kita berpuasa tanpa pernah menduga-duga. Nggak ada yang pernah terbesit membayangkan bahwa kita akan berpuasa seperti gini nih. Nggak bisa ketemu, nggak bisa salaman, nggak bisa bertegur sapa dalam jangka pendek yang biasanya cipika-cipiki, berangkulan dan sebagainya. Nggak bisa. Pernahkah kita terbayang oleh kita akan melakukan puasa seperti ini? Ini tentunya kalau kita ambil hikmahnya, barangkali kita perlu introspeksi. Nah, Ramadan ini momentum yang paling tepat untuk introspeksi, mengasah, mengasih, dan mengasuh jiwa kita, hingga kita benar-benar ketika menjalankan Ramadan sampai apa yang dipesankan oleh Al-Quran, kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, bukan hanya sekedar maaf. Banyak orang menerjemahkan takwa ini ya sangat bahasa kerennya mengkerdilkan, sebatas
menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tidak. Kita harus jabarkan itu makna takwa. Karena semua yang ada di jagat raya ini terjangkau oleh perintah dan larangan. Dan bentuk perintah dan larangan Allah sangat beragam. Sangat beragam. Ada perintah dan larangan, hukum yang berkenaan hukum. Baik itu hukum alam, hukum syariat, hukum sosial. Nah, ini harus dijabarkan. Jangan dicampur aduk. Kalau kita maaf, mudah-mudahan tidak ada di antara kita tidak berpuasa berdasarkan hukum Allah, pahala dan ganjarannya nanti, hukumannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Tapi kalau hukum alam seketika di alam. Contoh misalkan, udah tahu mendung, meskipun belum tentu mendung itu hujan, tapi alangkah baiknya kita mempersiapkan payung agar kita tidak menjadi basah karena hujan. Dan ini juga termasuk bagian dari menerjemahkan makna takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah. Dalam pesan kultum ini yang ingin saya sampaikan, yang pertama, hadapi kenyataan. Hadapi kenyataan bahwa kita sedang menghadapi corona COVID-19 ini yang maaf kata begitu cepat dampak dari penularan ini. Maka yang harus kita lakukan adalah sesuai penjabaran makna takwa, kita harus menjaga jarak. Jangan terlalu dekat karena itu penyebarannya sangat-sangat cepat. Kita mesti harus belajar dari negara lain. Tidak perlu kita mesti mengalami sebagaimana yang dialami oleh bangsa lain atau negara lain. Karena kekemprohan mereka, korban sudah tak terhitung jumlahnya, ribuan bahkan puluhan ribu. Mudah-mudahan Allah menjaga masyarakat Indonesia, muslimin Indonesia khususnya, dan semua siapa saja yang mau menjaga dirinya agar tidak tertular, baik itu dengan menjaga jarak, membatasi aktivitas, berhubungan sosial maksudnya. Itulah yang akan insya Allah mengantarkan kita bisa menjalankan puasa dengan sesuai apa yang diharapkan Allah. Dan wabil khusus kesempatan kita untuk menjaga jangan sampai puasa kita ini justru apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Ini yang harus kita jaga. Kenapa? Ini amalan yang namanya Ramadan, puasa khususnya, puasa secara umum adalah ibadah yang paling Allah sukai. Paling Allah sukai. Kenapa? Karena ini mencerminkan, sangat-sangat mencerminkan sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum, tidak melampiaskan biologis. Karena itu Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana azim. Semua amalan anak cucu Adam kembali kepada dirinya kecuali puasa. Itu kembali kepada saya. Karena itu Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah, mari upaya optimal. Kita jaga siam kita, baik dengan meningkatkan tadarus kita, zikir kita, muhasabah kita secara umum sesuai kemampuan. Lakukan aktivitas biasa. Hanya satu yang berkaitan dengan amalia sosial dibatasi. Jaga jarak. Jangan lebih, ya maaf mungkin imbauan dari pemerintah kita, jangan berkumpul dengan lebih dari 5 orang. Ini adalah dalam rangka menjaga supaya kita
bisa terhindar dari virus COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mensirnakan virus COVID-19 hingga kita bisa menyelesaikan puasa kita dengan khusyuk. Kita bisa menyelesaikan puasa kita dengan baik, penuh kedekatan dengan Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya khususnya dan semua Bapak Ibu yang jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum